Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Fahada ini. Pemirsa, pagi hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan dari Presiden Brazil yakni Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan dari Presiden Brazil hari ini pemirsa merupakan kunjungan balasan usai Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Brazil tepatnya pada bulan Juli 2025 lalu. Saat ini Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sudah berada di Indonesia. Tepatnya ia tiba di Indonesia pada Rabu petang kemarin sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Saat ini gambar yang dapat Anda saksikan di layar kaca inilah iring-iringan dari Presiden Brazil Lula da Silva yang nampaknya sudah tiba di kawasan Monas untuk kemudian akan menuju ke Istana Merdeka Jakarta dan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Terlihat sejumlah pasukan berkuda juga sudah berada di sekitar mobil dari Presiden Brazil untuk mengiringi kedatangan Lula da Silva ke istana. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memang sempat mengunjungi Brazil tepatnya pada awal bulan Juli tahun ini, di mana ada sejumlah hal yang dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan pimpinan negara Brazil. Salah satunya adalah mengenai program makan bergizi gratis atau MBG. Yang sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga sempat mengakui bahwa program makan bergizi gratis atau MBG yang dilakukan oleh Indonesia juga mencontoh program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah yang ada di Brasil yang di sana disebut Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nantinya pihak kedua kepala negara tersebut juga akan melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka dan kita nanti akan saksikan bersama poin-poin perbincangan apa saja yang nantinya akan dibahas oleh Presiden Lula da Silva bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Sebelumnya Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sudah tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pemirsa, pada Rabu 22 Oktober 2025 sore sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Tentunya kedatangan dari Presiden Lula da Silva menandai dimulainya kunjungan kenegaraan ke Indonesia, sebuah momen penting yang mempererat hubungan persahabatan antara dua negara. Kita juga melihat pemirsa di sekitar kawasan Istana Kepresidenan Jakarta sudah ada sejumlah siswa-siswi yang menyambut kedatangan Lula da Silva ke istana dan nampak juga Presiden Brazil melambaikan tangan kepada sejumlah siswa-siswi yang menyambutnya di kawasan istana. Iring-iringan kedatangan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mulai memasuki kawasan Istana Merdeka Jakarta. Di mana kita juga melihat sejumlah pasukan sudah bersiap untuk melaksanakan upacara penyambutan yang tentunya sebagai bentuk penghormatan terhadap kedatangan dari Luiz Inácio Lula da Silva. Rangkaian iring-iringan pasukan berkuda nampak gagah mengiringi kedatangan Luiz Inácio Lula da Silva, pemirsa. Dan terlihat juga bendera dari Indonesia dan juga Brasil sudah dipasang di kawasan istana. Inilah mobil yang digunakan oleh Luiz Inácio Lula da Silva mulai memasuki gerbang Istana Merdeka Jakarta. Upacara penyambutan sudah nampaknya akan segera dimulai.
ada terlihat pemirsa siswa-siswi sekolah dasar ini melambaikan bendera Indonesia dan juga bendera Brasil menyambut kedatangan Presiden Brasil di istana. Kunjungan Presiden Lula da Silva ke Indonesia langsung disambut di Istana Merdeka Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Disambut hangat dengan pelukan dari kedua pimpinan negara. Dan pemirsa, tentunya kunjungan Presiden Lula da Silva ke Indonesia ini merupakan kunjungan balasan atas lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Brasilia pada Juli 2025 lalu. Kedua kepala negara mulai memasuki kawasan Istana Merdeka Jakarta untuk menuju ke ruangan lain yang nantinya Presiden Brasil akan menandatangani buku tamu sebelum kemudian akan melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Presiden. Namun sebelumnya pemirsa, kita akan saksikan terlebih dahulu upacara penyambutan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Hormat Sanjana! Krok!
Rock. Lapor. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara sudah diperdengarkan dalam upacara penyambutan delegasi Brasil, tepatnya di Istana Merdeka Jakarta. Nampaknya saat ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Brasil akan memeriksa jajar kehormatan yang tentunya sudah berada di wilayah istana. Jajar kehormatan di Istana Presiden Republik Indonesia merupakan suatu bentuk penghormatan militer yang diberikan oleh pasukan kehormatan kepada tamu negara, pejabat tinggi, atau pada upacara-upacara kenegaraan. Sebagai kunjungan balasan pemirsa yang sebelumnya juga Indonesia, yakni Presiden Prabowo Subianto sudah berkunjung ke Brasil pada awal bulan Juli 2025. Pada saat pertemuan bersama dengan Presiden Brasil di Brasil pada saat itu, pertemuan bilateral kedua pemimpin negara tersebut membahas mengenai sejumlah hal. Di antaranya adalah peningkatan kerjasama di berbagai sektor seperti dalam sektor energi bersih, perdagangan, investasi, hingga sektor pertahanan. Selain itu, Prabowo dan juga Lula da Silva juga sempat membicarakan mengenai isu-isu global terkait dengan solusi damai antara Rusia, Ukraina, dan juga solusi dua negara atau two-state solution Israel dan Palestina. Nanti kita akan mencari tahu pemirsa poin-poin apa saja, apakah ada tindak lanjut dari perbincangan keduanya pada bulan Juli lalu yang mungkin akan dilanjutkan pada pertemuan bilateral di Istana Jakarta pada siang ini. Pemirsa, kita akan memantau langsung bersama dengan jurnalis Istana kami, ada Yohanes Leonardo yang pagi hari ini sudah berada di Istana Merdeka Jakarta. Selamat pagi, Yohanes Leonardo. Apakah sudah ada bocoran mengenai poin-poin apa saja yang hari ini akan diperbincangkan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Brasil Lula da Silva? Baik, Fahada Indi, menarik sekali menyimak pertanyaan Anda begitu ya, bagaimana kemudian apa potensi pembahasan strategis dari kedua belah negara dalam pertemuan bilateral pada hari ini, karena memang seperti yang Indi bacakan bahwa sebelumnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Luiz Inácio Lula da Silva atau Presiden Lula pada Juli 2025 kemarin memang menghasilkan sejumlah penguatan kerjasama dan juga kemitraan strategis. Apa kemudian menjadi pola ataupun juga bentuk penguatan tersebut? Memang jika kita pantau bahwa dari beberapa menteri yang hadir, kita lihat tadi ada Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, serta juga ada Menteri Koordinator Bidang Pangan tadi ya, Zulkifli Hasan, serta beberapa jajaran menteri lain. Ini tentunya menarik untuk disimak karena memang beberapa menteri tersebut juga nampak hadir di Brasil pada bulan Juli kemarin, dan beberapa isu strategis yang disepakati dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto baik dalam keikutsertaan di BRICS 2025 maupun juga di forum bilateral yang berlangsung di Istana Kepresidenan di Brasilia pada saat itu adalah beberapa di sektor transisi energi, kemudian juga ketahanan pangan, hingga kemudian di sektor hubungan relasi antara kedua belah negara dalam hal pembebasan visa untuk kemudian mempermudah akses dan juga pertukaran antara Indonesia dan juga Brasil, serta juga kemudahan di sektor perdagangan antara kedua belah negara. Yang perlu dicermati ini, Indi, bahwa kemudian apa yang akan dibahas di dalam, yang pertama mengenai kemudian program makan bergizi gratis. Kita ketahui bersama dan juga sempat disampaikan dalam forum bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Lula di Brasil, bahwa untuk program makan bergizi gratis ini Presiden Prabowo tidak ragu untuk kemudian mencontoh konsep yang sudah berlangsung di Brasil selama 40 tahun terakhir. Karena sejak dikembangkan pada tahun 1970, bahwa kemudian program makan sekolah gratis milik Brasil ini sudah menyerap hingga sudah diterima oleh sebanyak hampir 40 juta siswa-siswi di Brasil di sejumlah wilayah begitu ya, di mana kemudian
proses panjang tersebut tentunya yang menjadi salah satu fokus dari Presiden Prabowo Subianto, karena jika bisa kita kenang sedikit kembali ke belakang bahwa kemudian Presiden Prabowo Subianto juga sempat mengatakan akan mengirim tim khusus untuk mengkaji seperti apa konsep penerapan dan juga implementasi program makan sekolah gratis di Brasil. Artinya yang perlu di follow up atau perlu ditinjau kembali adalah bagaimana kemudian progres dari percontohan tersebut kepada Brasil mengenai program makan bergizi gratis yang kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah berlangsung hampir setahun lamanya sejak Presiden Prabowo Subianto terpilih pada Oktober 2024 kemarin. Dan perlu juga dicatat bagaimana kemudian beberapa isu lain seperti misalnya ketahanan energi, karena memang dengan target transisi energi Indonesia yang mencapai setidaknya sebanyak yang 23% pada tahun 2025 atau 100% pada tahun 2035 atau 10 tahun pasca terpilih atau pasca 10 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tentu ketahanan energi ini juga tentu yang akan dibahas dan menarik untuk disimak bagaimana kemudian hasil output ataupun juga seperti apa makna dari kunjungan tersebut. Selain itu juga memang dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Lula yang kini sudah masuk ke dalam, nantinya juga ada pertemuan tatap muka, dan pertemuan tatap muka serta pertemuan bilateral dengan para menteri adalah menjadi beberapa poin kunci apa yang perlu kita cermati sama-sama, karena selain bioenergi, karena memang Brasil ini diketahui sebagai salah satu kekuatan besar dalam sektor bioenergi ya, atau energi berkelanjutan di dunia, dan tentunya bagaimana kemudian pengelolaan bioenergi ini perlu dicatat. Dan sebagai catatan ini sebelum saya mengakhiri laporan saya, bahwa kemudian ini merupakan kunjungan kedua Presiden Lula ke Jakarta. Sebelumnya pada tahun 2008 Presiden Lula juga sempat datang ke Indonesia. Saat itu Presiden Lula datang dengan status sebagai presiden Brasil yang mampu mengembalikan situasi keterpurukan ekonomi di Brasil. Artinya Indi, bagaimana kemudian keberhasilan Presiden Lula pada tahun 2008 lalu pasca terpilih pada periode pertamanya adalah bagaimana kita melihat untuk konteksnya dalam Presiden Prabowo Subianto yang hari ini memimpin Indonesia untuk kemudian menghadapi berbagai tantangan global. Artinya dengan brainstorming atau diskusi yang sangat-sangat perlu kita tunggu apa output dan juga pembahasannya. Ini yang perlu kita cermati sama-sama bagaimana kemudian ini mempengaruhi secara langsung baik hubungan atau relasi antara kedua belah negara ataupun program-program strategis dan juga program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Indonesia. Apalagi kita ketahui Brasil ini sudah hubungan yang sudah jangka panjang sekali ya, bahkan untuk di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saja tercatat sejak tahun 2024 sudah 2 kali Presiden bertemu langsung dengan Presiden Lula di Brasil dalam kunjungan kenegaraannya. Fahada Indi, kita akan nantikan bagaimana kemudian pernyataan ataupun juga keterangan resmi dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Lula dalam pertemuan yang berlangsung dan diikuti oleh sejumlah menteri dari kedua belah negara. Fahada Indi, sementara demikian dapat kami sampaikan terkait konteks pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Dan sedikit Fahada Indi, jika masih ada waktu saya ingin menjelaskan bahwa kemudian ada beberapa juga agenda yang akan berlangsung baik untuk Presiden Lula di Jakarta maupun juga agenda untuk kedua pemimpin negara tersebut. Yang pertama terkait agenda Presiden Lula di Jakarta, memang rencananya pada siang hari nanti setelah pertemuan bilateral akan berlangsung rencana makan siang bersama dengan beberapa jajaran menteri dan juga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan tentunya kita nantikan apa obrolan makan siang, serta pada sore hari nanti Presiden Lula juga dijadwalkan akan bergabung dalam forum bisnis enterprise yang akan berlangsung di Hotel St. Regis Jakarta sebelum akhirnya menutup dengan gala dinner pada malam hari nanti untuk kemudian menutup kunjungannya di Jakarta sebelum akhirnya bertolak ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk ke Malaysia dalam kunjungan di forum atau juga KTT ASEAN ke-47. Sementara demikian, Fahada Indi, kembali ke Anda di studio. That is also my highest priority is the welfare of the Indonesian people. Once again, welcome, and I look forward to our meeting today. Thank you very much. President, Mr. President, Your Excellency, President Sumo. Primeiro, é uma grande alegria voltar a Indonésia depois de 17 anos. First of all, I'd like to say it's with great joy that I come back to Indonesia after 17 years.
foi em 2008 que nós estabelecemos a nossa estratégia. 2008 that we established our strategic partnership. Ya, pemirsa, itu dia tadi laporan langsung dari rekan kami, jurnalis Istana TV One, yakni Yohanes Leonardo, langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini yang bisa Anda saksikan di layar kaca merupakan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Brasil yang sudah berada di dalam Istana Merdeka Jakarta. Together, we represent almost 500 million people. 280 Indonesia, 210 million people. We have a strong developing economy. Dois povos mais políticas públicas para melhorar a vida. Two peoples that still lack a lot in terms of improving their well-being, and so they need social programs. Ya, dari pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Brasil, hari ini rencananya kedua kepala negara tersebut akan membahas yang salah satunya adalah mengenai program makan sekolah bergizi yang kita tahu dan tadi juga sudah dibahas, disampaikan oleh rekan Yohanes Leonardo bahwa Indonesia dan juga Brasil memang memiliki kesamaan pemirsa, yakni sama-sama menjalankan program makan sekolah bergizi. Brasil sudah melaksanakan program tersebut jauh lebih dulu dibanding Indonesia dan beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto memang tak ragu untuk menyampaikan bahwa Indonesia mencontoh negara Brasil dalam melaksanakan program makan bergizi gratis untuk siswa-siswi di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memang sempat mengakui bahwa program MBG mencontoh program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah Brasil yang di sana disebut Programa Nacional de Alimentação Escolar. Hal tersebut sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung di hadapan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva seusai pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Brasil, yakni tepatnya Rabu 9 Juli 2025 yang lalu. Kemudian Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyatakan bahwa program MBG berjalan sesuai target yang mana target akhirnya yakni ada 82,9 juta orang di Indonesia yang nantinya akan menerima makan bergizi gratis per harinya pada akhir tahun 2025, tepatnya pada bulan Desember. Dan pemirsa, mengenai program makan siang bergizi gratis untuk anak-anak sekolah yang telah dilaksanakan di Brasil memang sudah diterapkan yakni sejak tahun 1955. Tepatnya pada tahun ini program tersebut telah berjalan selama 70 tahun lamanya. Jika kita melihat di negara Brasil sendiri, program itu dibiayai oleh Badan Pembiayaan Nasional untuk Pengembangan Pendidikan, yakni lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan di Brasil. Program itu pada tahun 2025 memberikan makan bergizi gratis tepatnya pada 40 juta anak-anak sekolah di 155.000 sekolah negeri di seluruh daerah di Brasil dengan anggaran yakni mencapai 5,5 miliar atau sekitar 16,3 triliun rupiah pada 2024. Tentunya ada sejumlah perbincangan yang nantinya akan dilakukan lebih lanjut antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Brasil Lula da Silva dalam pertemuan bilateral yang digelar di Istana Merdeka Jakarta pada siang hari ini.